Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Terutama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan karunia Allah, kita masih diberi waktu, kesehatan, kekuatan lahir dan batin. Berkat rahmat dan hidayah Allah, meskipun hujan yang mendahului, yang mengiringi kita usahakan untuk bisa datang ke masjid dalam rangka beribadah kepada Allah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih Masjid Nurul Taqwa, Kota Solo yang amba muliakan. Bagi anak-anak nak mencatat, kita kasih tema dengan harta antara kawan dan lawan. Landasannya di antaranya firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-20. Kaum muslimin yang berbahagia, kita tidak bisa hidup tanpa adanya harato. Baik itu harato yang bergerak maupun harato yang tidak bergerak. Bakal dikatakan awak tidak bisa hidup, bahkan bisa mati tanpa adanya harato, karena harta itu kebutuhan. Harato adalah kebutuhan. Apa buktinya? Awak makan angin, awak makan bare, makan nasi. Itu salah satu. Tanpa adanya bare, nan akan kita tanah, itu akan membuat awak mati. Karena kebutuhan. Maka harato kita cari, dan harato yang kita cari itu menjadi kawan. Buktinya kawan kita pelihara, kita jaga, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada kalanya harato itu menjadi lawan. Kalaulah terlalu cinta kepada harato,
Inilah yang disabui oleh Allah, yang disinyalir oleh Allah dalam firman beliau. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu itu terlalu cinta terhadap harta. Kalau kamu terlalu cinta terhadap harta, maka tidak tertutup kemungkinan kemuliaan pun akan hilang dari kamu. Kehormatan yang diberikan oleh orang kepada kamu akan dicabut lagi. Kamu akan hina oleh karenanya. Kenapa? Karena kamu terlalu mencintai harta. Harta bisa menjadi kawan, harta pun bisa menjadi lawan. Baca rito asete ibu-ibu. Iko pernah ambo ceritakan. Tapi kalau alun yang bandanga, mudah-mudahan menjadi yang terbaru. Karena di dalam YouTube itu ambo sampaikan. Ada 3 orang musafir. Yang bakawan. Yang kompak. Berkorban tenaga, berkorban biaya hidup. Tujuan dari 3 orang musafir itu adalah mencari harta yang terpendam di sebuah atau di tempat-tempat yang mungkin adanya harta terpendam. Bertiga berjalan. Si A, si B, si C. Menjalang pai, dikumpulkan bekal hidup dalam perjalanan. Ada yang membawa bare, ada yang membawa kadisamba, ada yang membawa pitih. Karena akan berjalan jauh menuju sebuah tampe dan nanti mudah-mudahan ditemukan harta terpendam. Kalau tiba di awak mungkin ke dalam rimbu, atau tiba di awak mungkin mencari ameh, atau mencari perak di sesuatu tampe. Berjalan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Orang nombor 3 tadi cari-kacari, teliti-kateliti, yakin bahawa di tampe iko ada harta berharga, harta terpendam, yaitu ameh, tembago dan perak dan lain sebagainya. Kalau diolah, iko akan menjadi kayu rayu. Tiba di suatu tampe yang mereka hanya bertiga. Lalu sehari 2 hari di situ maulah nan dimakan habis, bekal habis. Lalu bah kompromi balik nombor 3. Yang akan dikompromikan. Kini awak kehabisan bekal. Kalau awak bakar rajo tanpa makan, awak mati. Gunanya harato dicari. Jadi kini awak tunjuk salah seorang dari awak batigo untuk pai ke pasar mencari nanka dimakan. Siapa nangka pai? Si A. Berjalan si A menuju pasar sekian jam. Yang ada dalam kapal si A. Harato lah ditamukan. Kami batigo. Kalau dapat berarti ambo dapat sapatigo, si B dapat sapatigo, si C dapat sapatigo. Kalau seperti itu cuman sagetik dan dapat sambil berjalan. Muncul pikiran, alai ancak dan bali beko racun. Dan bali roti, dan bali racun. Beko racun ko dan masukan ke dalam roti. Aden bau kata pek kawan.
kawan ko makan roti, inyo mati. Ndak tahu bahasa di dalam roti racun. Nan baduo mati harato untuk den surang. Tu pikiran tiba tu. Nan baduo tinggal lain lo komprominyo. Awak batigo iyo, kalau awak batigo dapat sapatigo surang. Tu carue supaya banyak awak dapat, awak bunuh kawan awak nak membali makanan tadi, lalu harato awak bagi dua. Sepakat? Ketujuh dah. Rancak tu. Jadi inyo tiba awak bunuh, lalu harato awak bagi dua. Sepakat awak? Sepakat. Nat baduo tinggal dengan kesepakatan. Nan surang tinggal dengan kesepakatan dirinya sendiri. Baliklah yang surang tadi dari pasar. Dibawa makanan. Di dalam makanan itu Allah diagia racun. Tiba ditampik. Siasat Allah ditentukan. Siasat Allah dibuat, ancang-ancang Allah ditentukan, akhirnya nan surang tadi dibunuh. Mati. Bara tinggalai. Bara orang tinggalai. Baduo. Mati. Surang. Dah aman. Gadang hati. Tetapi lupa jo parui lita. Dek karano kagadangan hati, dibuka makanan tadi, dimakan pulau baduo. Tahukah mereka bahasa di dalam makanan itu ada racun? Enggak. Akhirnya dimakan pulau balik, dimakan, mati kaduonyo. Sampailah berita iko kepada Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa menjawab? Iko adalah sebuah perumpamaan. Iko adalah sebuah ibarat dan akan seperti ikolah umat-umat yang akan datang. Tu ibu. Jadi di waktu kamandapek tu awak sepakat tu. Awak kompromi. Awak sajalan seiring. Tetapi kalaulah basobok dengan kepentingan, laba sobok dengan harato, maka persahabatan, perkawanan akan menjadi perlawanan. Tu sampai dibawa, kama akan dibawa ibarat itu ibu-ibu. Apa-apa. Dibawa ke masalah politik, boleh ya? Awalnya bisa saja berkawan, seiring sajalan. Kampanye, kamari pai baduo. Kumpulan petisi A, sekian ratus juta, sekian miliar. Kumpulan petisi B, sekian miliar. Ayo kita berjalan. Kita kumpulkan suara. Kita menjadi pemenang. Dan nanti akan kita berkuasa. Iyo, batu. Sebulan, 2 bulan sudah itu. Lah tampak. Batu, karena ada keinginan nan indah tak capai. Nan komandan, nan ketua, pengemudi, inyolah jalan dengan jalannya sendiri. Nan di bawahnya, wakil lah jalan dengan jalannya sendiri. Akhirnya terjadilah perpecahan di sinan. Ikau di bawah. Yang menyebabkan itu setelah mendapatkan apa yang dicari. Sebaliknya, awalnya bacaka, awalnya basih heboh, awalnya bantu orang bamusuhan. Ndak kata cocok, ayo dibawa kepada sidang. Ndak sampai di sidang yang di negeri, ada ke pengadilan tinggi. Ndak sampai pengadilan tinggi, ada, ayo ke pengadilan mahkamah dan lain sebagainya. Kalau secara internasional, bawa ke MK, ayo kita bawa. Kalah beko detong. Manang beko detong. Akhirnya kompromi balia. Itu tidak terlepas dari harta. Kalau den lawan juo, harato den nabi.
Di mana kawan. Oleh sebab itu, apa intinya ibu-ibu? Apa-apa, hati-hati dalam barato. Hati-hati dalam kepentingan. Kalaulah berbicara kepentingan, apakah itu kepentingan harta? Apakah itu kepentingan jabatan? Kalaulah berbicara tentang itu, kawan bisa menjadi lawan, lawan bisa menjadi kawan. Awak nan baca kak di pabuiknya. Hati-hati awak. Iko indak sampai lo awak balaki bini nan ebo. Sampai lo awak jo kamanakan, mamak jo kamanakan dak baka sapuan. Sampai lo awak bakawan dan inci mainci. Apa itu? Karena kita tidak membaca sejarah. Sejarah itu adalah ibarat dan pelajaran. Maka belajarlah dari sejarah. Salah satunya apa? Kalau kepentingan itu sudah menjadi objek utama, kawan menjadi lawan, lawan menjadi kawan. Jangankan itu dengan yang jauh, laki bini bisa bercakap. Kenapa? Karena harta. Mama dengan kemanakan bisa bercakap. Cari ayat sebelumnya. Wata'kuluna turata aklal lamma. Engkau memakan harta pusaka itu secara macam puadua, kata Allah. Bahkan tak kau cakap, harato pusaka tinggi dibawa kepada anak bini. Mana kaiboh anak kemanakan? Ada sawah 10 piring dulu menjadi 3 piring, 4 piring. Kama habis untuk anak je bini. Ada dulu karambia 10 batang. Bara tinggal lagi 3, 4 batang. Habis dibawa untuk anak je bini. Komplain tak anak kemanakan? Komplain. Baca kak jadinya anak kemanakan jawab. Watak kulu naturasa aklal lama. Kalau seperti itu caranya, ikolah nan istilah ambo di saat orang bertanya kamu. Oh Pak Wandi, namo mo Darmi Wandi, galamo Datuk Sati Rangkayo, Datuk Sati Rangkayo Batuah. Galamo Datuk Sati Rangkayo Batuah. Jamang gua sekali mak. Jamang gua sekali pak. Datuk Sati Rangkayo Batuah tu abih karambia pindah ke sawah. Tu itu. Baca kak. Jadi apa penyebabnya? Tak lain dan tak bukan karena haratu. Baca kak. Kenapa? Karena kepentingan, pangkat dan jabatan serta kekuasaan. Oleh sebab itu, awak harus hati-hati menyikapi itu. Baik yang kita cari, yang kita hadapi, termasuk kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita sendiri. Jangan dek karena harato kita bapacah balah, bacarai-barai, bamusuhan dan lain sebagainya. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.